E-learning, pembelajaran elektronik atau pembelajaran online yang disebut e-learning adalah pembelajaran formal maupun non-formal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, sehingga pelajar dan pengajar melakukan proses belajar mengajar menggunakan media elektronik. E-learning digunakan dalam jaringan, siswa dan guru bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. E-learning yang sering ada biasanya berbentuk kursus online, seminar online, dan lain sebagainya. Umumnya e-learning dilakukan melalui perantara internet berbasis web. Semua materi, kuis, dan bahan ajar bisa diakses pada web tersebut. Materi yang ada bisa berupa teks yang diformat menjadi bentuk file PDF, berbentuk suara, ada juga yang berbentuk streaming YouTube. Perkembangan ini bisa membantu Anda untuk lebih memahami materi yang diajarkan secara lebih detail. Ada beberapa contoh situs yang bisa Anda akses secara online untuk mencoba memulai pembelajaran online. Situs-situs ini ada yang gratis dan juga berbayar. Yang pertama, w3school.com, salah satu website e-learning yang menyediakan panduan belajar coding bagi Anda penyuka IT. Ada pelajaran Bootstrap, CSS, jQuery, web, dan sebagainya. Website ini juga menyediakan contoh dan tempat untuk mencoba sendiri coding yang ada. Kedua, Coursera, perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Amerika Utara. Coursera menawarkan kursus online di berbagai bidang minat dengan metode 100% online dan sertifikasi. Kekurangan yang bisa dilihat berupa kurangnya tindakan sosial siswa dalam belajar karena tidak adanya tatap muka secara fisik. Perkembangan keterampilan komunikasi juga menjadi kekurangan tersendiri. Namun ada beberapa orang justru lebih percaya diri saat berkomunikasi tanpa tatap muka langsung. Keunggulan lain yang dimiliki oleh pembelajaran secara online adalah siswa diberi kebebasan untuk mengikuti pembelajaran online dimanapun sesuai kenyamanannya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga terbilang hemat karena kendala geografis bisa diatasi dengan minimnya kebutuhan ruang kelas dan guru yang mengajar. Pengertian teaching aids. Teaching aids atau bahan ajar guru merupakan pesan-pesan pembelajaran yang dapat didesain baik secara cetak atau print material maupun non-cetak atau non-print material guna mendukung pencapaian kompetensi belajar siswa. Menurut National Center for Vocational Education Research atau National Center for Competency Based Training dalam Kustiono. Teaching aids atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan yang membantu pengajar atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Teaching aids atau sering disebut bahan ajar adalah segala bentuk bahan informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa teaching aids adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, yang digunakan untuk membantu pengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran atau instructional materials terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan secara terperinci.
Jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. TCH berbasis multimedia. Yang dikembangkan dalam penelitian ini didesain dengan menggunakan software Macromedia Flash 8.0 berisi animasi-animasi yang memvisualisasikan materi pembelajaran. Selain itu juga disertai video. Video materi pembelajaran. Video pemanfaatan untuk memperjelas materi pembelajaran. Penggunaan TCH berbasis multimedia secara teknis yaitu file disimpan dalam bentuk soft copy dan dikemas dalam bentuk CD atau media penyimpanan lain. Produk ini ditampilkan di depan kelas dengan menggunakan perangkat multimedia berupa komputer atau LCD. TCH adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, yang digunakan membantu pengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Model penggunaan TCH dalam pendidikan. Bahan ajar atau materi pembelajaran struktur material terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai. TCH berbasis multimedia yang dikembangkan dalam penelitian ini didesain dengan menggunakan software Macromedia Flash 8.0 berisi animasi-animasi yang memvisualisasikan materi pembelajaran. Selain itu juga disertai video pemanfaatan untuk memperjelas materi sehingga materi yang bersifat abstrak dapat dikembangkan seperti menjadi nyata, memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. Penggunaan TCH berbasis multimedia secara teknis yaitu file disimpan dalam bentuk soft copy dan dikemas dalam bentuk CD atau media penyimpanan lain. Produk ini ditampilkan di depan kelas dengan menggunakan perangkat multimedia berupa komputer dan LCD. Contoh penggunaan media TCH. Alat bantu pembelajaran disebut juga alat mengajar atau teaching aids. Misalnya OHP atau OHT, film bingkai atau slide, foto, peta, poster, grafik, flipchart, model benda, sebenarnya dan sampai kepada lingkungan belajar yang dimanfaatkan untuk memperjelas materi pembelajaran. Pengertian mobile learning. Mobile learning diidentifikasikan oleh Clark Quinn tahun 2000 sebagai persimpangan komputasi mobil dan e-learning. Sumber daya yang dapat diakses dimanapun Anda berada, kemampuan pencarian yang kuat, interaksi yang kaya, dukungan yang kuat untuk belajar yang efektif, dan penilaian berbasis kinerja. E-learning independen dari lokasi dalam waktu atau ruang. Istilah mobile learning atau m-learning mengacu pada penggunaan perangkat atau device teknologi informasi atau TI, genggam dan bergerak seperti PDA, telepon genggam, laptop, dan tablet PC. Dalam pengajaran dan pembelajaran, mobile learning merupakan bagian dari pembelajaran elektronik atau e-learning, sehingga dengan sendirinya juga merupakan bagian dari pembelajaran jarak jauh
atau de-learning. Beberapa kemampuan penting yang harus disediakan oleh perangkat pembelajaran m-learning adalah adanya kemampuan untuk terkoneksi peralatan lain, terutama komputer, kemampuan menyajikan informasi pembelajaran, dan kemampuan untuk merealisasikan komunikasi bilateral antara pengajar dan pembelajaran. Mobile e-learning merupakan bagian dari pembelajaran elektronik atau lebih dikenal dengan e-learning terkait dengan jumlah pengguna perangkat bergerak yang banyak di Indonesia. Mobile learning dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan tujuan program mobile learning, yakni untuk mempermudah belajar siswa dimanapun dan kapanpun mereka memiliki karakteristik yang praktis dibawa kemanapun. Maka mobile learning memiliki ketertarikan tersendiri dengan mobil yang terkoneksi dengan internet. Maka sudah pasti bisa menjelajah dunia manapun, termasuk dalam mencari bahan ajar yang mendukung bagi pembelajaran. Pertimbangan adanya keefektifan belajar berbasis mobil menjadi penulis untuk menawarkan pengembangan model yang mutakhir guna membantu siswa maupun pendidik untuk lebih mudah dalam mempelajari, minimal dalam memberi motivasi belajar siswa. Mobile learning, konsep dasarnya. Mobile learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobil. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon seluler, laptop, tabel PC, dan sebagainya. Dengan mobile learning, pengguna dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Jadi, pengguna dapat mengakses konten pendidikan tanpa terikat ruang dan waktu. Fungsi dan manfaat mobile learning. Terdapat 3 fungsi mobile learning dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau classroom instruction, yaitu sebagai suplemen atau tambahan yang sifatnya pilihan atau opsional, perlengkapan, komplement, atau pengganti substitusi. Yang pertama, suplemen atau tambahan. Mobile learning berfungsi sebagai suplemen tambahan, yaitu peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi mobile learning atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi mobile learning, sekalipun sifatnya opsional, seperti didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Yang kedua, komplement atau perlengkapan. Mobile learning berfungsi sebagai komplement atau perlengkapan, yaitu materinya diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, substitusi atau pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada para peserta didik atau siswanya. Tujuan agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari peserta didik. Ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik, yaitu yang pertama, sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional, yang kedua, sebagian secara tatap muka, dan sebagian lagi melalui internet, yang ketiga, sepenuhnya melalui internet. Jadi mobile learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajaran mengakses materi pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkait dengan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Hal ini meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi pervasif, dan dapat mendorong motivasi pembelajaran kepada pembelajaran sepanjang hayat atau pembelajaran seumur hidup. Baik, selanjutnya pengertian media pembelajaran Computer Assisted Instruction, CAI. Pengertian media pembelajaran Computer Assisted Instruction
merupakan yang pada dasarnya media berbasis komputer terdapat di dalamnya, atau CBI, Computer Based Instruction, yaitu penggunaan komputer secara luas yang bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai fungsi CAI, juga dimanfaatkan dengan fungsi sistem pembelajaran individual. Keluasan penggunaan media komputer tergantung dari penggunaan program atau perangkat lunak yang terdapat di dalam komputer itu sendiri. Penggunaan perangkat lunak yang dapat diaplikasikan ke dalam segala bentuk menjadi salah satu keuntungan lebih dalam menggunakan media komputer. Selain untuk mengemas materi ajar menjadi lebih menarik, materi yang diberikan lebih atraktif. Menurut Morse, Riastuti 2006 mengatakan bahwa ada 3 kategori teknologi komputer dalam pembelajaran, si komputer, teknologi can assisted the instructional and environment in one of 3 basic categories: electronic communication, presentation support, or student materials. Yang artinya bahwa teknologi komputer dapat membantu lingkungan pembelajaran dalam salah satu dari 3 kategori dasar, yaitu komunikasi elektronik, dukungan presentasi, atau bahan pembelajaran siswa. Ketiga kategori teknologi berbasis komputer tersebut dapat digunakan untuk menyusun paket belajar biologi dengan materi pokok sistem gerak pada manusia. Semua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media CAI, yaitu media berbasis komputer dalam pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu atau media yang bisa menyediakan berbagai materi ke dalam bentuk data dengan perangkat lunak sebagai pemrosesnya, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan interaktif, berlangsung multi atau banyak arah. Dengan adanya komputer dan perangkat lunak komputer, guru dapat memaksimalkan potensi siswanya dalam belajar dan mengembangkan keterampilan untuk bekal menghadapi dunia kerja. Penggunaan komputer sebagai alat guru tidak hanya menggunakan media tulisan ataupun media gambar dalam penyajian materi, akan tetapi guru juga dapat memberikan arahan mengenai suatu ilmu dengan media berupa audio, videografis, dan lain sebagainya dalam satu kali pertemuan dengan satu kali klik pada komputer. Adapun langkah melaksanakan program CAI, Computer Assisted Instruction, dalam melaksanakan penggunaan media ini tidak lupa mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya yaitu mempersiapkan perangkat lunak atau software komputer, mengaplikasikannya, dan selanjutnya memberikan pengarahan kepada murid dalam mengoperasikan komputer agar lebih mudah dalam menggunakan komputer sebagai media ajar. Berikut adalah uraian singkat mengenai langkah dan cara kerja proses pembelajaran menggunakan media CIA tersebut. 1. Menyiapkan bahan ajar dari buku atau dari internet dan lain sebagainya. Menyiapkan bahan ajar dengan menggunakan perangkat lunak komputer atau software. Menyampaikan materi dengan menggunakan media CAI tersebut. Mengarahkan siswa dalam belajar agar menjadi siswa yang aktif dan kreatif. Mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan penggunaan media CAI. Adapun keunggulannya adalah sebagai berikut. 1. Memungkinkan penyampaian materi ajar secara lebih menarik dalam bentuk teks, gambar, suara, dan gambar animasi secara terintegrasi. Kemajuan teknologi komputer bahkan juga telah memungkinkan penyampaian materi ajar dengan memanfaatkan teknologi video, audio, maupun multimedia. B. Memudahkan dan mempersingkat waktu dalam mengajar karena siswa cenderung lebih mudah memahami dengan bantuan media yang ada dari bantuan komputer tersebut. C. Menghemat biaya dalam pengeluaran kertas dan lain sebagainya karena media yang ada dapat ditunjukkan menggunakan satu dalam satu waktu. D. Memberikan pengetahuan yang lebih baik dan lebih mudah diingat pada murid. Adapun kekurangan dari media CAI, A. Membutuhkan waktu yang lebih dalam mempersiapkan segala halnya seperti bahan ajar, bahan media yang digunakan, dan bagaimana cara penyajiannya dengan menggunakan komputer. B. Memerlukan keterampilan dan kreativitas yang tinggi oleh guru dalam menggunakan komputer tersebut, karena tidak mudah dan sulitnya dalam menjalankan program komputer
apalagi guru yang dianggap kurang memahami komputer atau gaptek. Adapun yang C, pada suatu waktu dapat memberikan murid dengan tingkat fokus yang berbeda sehingga akan sulit dalam menyimak informasi. Baiklah, mungkin hanya inilah penjelasan tentang ICT dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.